Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya itu nikmat sempat sehingga kita dapat melaksanakan puasa Ramadan di tahun ini. Dan tak lupa sholawat bersanding salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan judul Menjaga Hati dari Penyakit Hasad dan Dengki. Hasad dan dengki adalah perasaan iri yang timbul pada hati seseorang. Perasaan ini dapat berdampak buruk bagi diri sendiri, bahkan kesehatan mental dan tubuh. Perasaan iri hati dan dengki ditandai dengan rasa sedih ketika melihat kebahagiaan yang didapatkan orang lain. Orang yang dilanda penyakit hati ini biasanya tidak senang apabila orang lain mendapatkan kenikmatan hidup yang mengalahkan kondisi dirinya. Bahkan mereka yang iri hati dan dengki merasa ingin kenikmatan yang didapatkan orang lain tersebut berpindah kepada dirinya. Ia pun bisa juga melakukan hal-hal buruk untuk menghilangkan kebahagiaan yang didapatkan orang lain. Dalam bahasa Arab, iri hati dan dengki ini dikenal dengan istilah hasad. Al-Quran telah menyebutkan perihal hasad ini dalam beberapa ayat. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 32 berikut ini. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya Allah melarang umat manusia untuk memiliki perasaan hasad dan dengki karena setiap manusia sudah diberikan nikmat sesuai dengan usahanya. Kemudian ada beberapa cara agar kita dapat terhindar dari penyakit hasad dan dengki. Di antaranya yakni yang pertama, belajarlah bersyukur kepadanya. Hal paling penting yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang bisa kita syukuri dalam hidup ini, jadi pikirkanlah apa yang telah kita miliki dan berhentilah memikirkan apa yang tidak kita punya. Dan yang kedua, alihkan pikiran dan perhatian. Cara lainnya adalah dengan mengalihkan pikiran dan perhatian ke arah yang positif daripada memikirkan kebahagiaan atau kenikmatan orang lain yang akhirnya membuat pikiran dan perhatian kita teralihkan. Lebih baik melakukan hal-hal yang produktif, misalnya kita fokus bekerja dengan ikhlas, fokus mengurus rumah dan mendidik anak-anak, atau fokus dengan hobi yang menghasilkan. Dengan cara ini, maka pikirkan dan perhatian kita pun akan lebih fokus terhadap diri sendiri dibandingkan memikirkan kehidupan orang lain. Dan yang ketiga yaitu perbanyak istighfar dan doa. Ketika rasa iri hati dan dengki mendatangi kita, maka perbanyaklah beristighfar, memohon ampunan kepadanya, dan perbanyaklah berdoa memohon perlindungan dari sifat-sifat jelek seperti iri hati dan dengki. Dan yang terakhir yaitu berkumpul dengan orang yang solih. Cara lainnya adalah dengan berkumpul dengan orang-orang yang solih, bersama orang-orang yang baik dan memahami ilmu agama. Maka kita akan mendapatkan nasihat-nasihat yang menyejukkan, yang membuat kita selalu teringat kepadanya. Mereka pun akan mengingatkan kita apabila melakukan hal yang mengancam dari jalannya.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan menjaga hati agar terhindar dari penyakit hasad dan dengki. Semoga kita selalu dijauhkan dari sifat-sifat iri, dengki, dan hasad. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.